sahabat slow, berjumpa dengan saya Roni di channel Taktik Slow. Oke, kali ini kita akan membuat metal detector lagi ya. Nah, ini masih dalam keluarga metal detector bajak laut ya. Jadi ini metal detector yang berasal dari Rusia gitu ya. Yang saya gunakan di sini adalah yang menggunakan IC CD4011BE. Bisa juga memakai NE55. Nah, untuk jaraknya lebih bagus mana, teman-teman bisa mencobanya gitu ya. Di sini yang saya gunakan adalah jenis CD4011. Oke, langsung saja. Ini adalah skemanya. Jika teman-teman ingin membuatnya, bisa teman-teman screenshot seperti ini. Ini gambaran saja ya dari pulpen. Semoga saja ini masih bisa terlihat jelas. Oke, silahkan di screenshot seperti ini. Skemanya seperti ini. Oke. Di sini saya akan memberitahukan saja poin-poinnya ya. Jadi di sini saya menggunakan IC TL072. Yang saya gunakan di sini adalah spare part yang kualitasnya kurang baik, teman-teman. Baik itu IC CD4011 4011 ya, dan TL072. Di sini kualitas yang kurang bagus. Jadi jika pertanyaannya, apakah metal detector ini dapat menjangkau lebih jauh dari yang saya praktekkan tadi di awal video? Kemungkinan jika teman-teman menggunakan IC CD yang bagus dan IC TL yang bagus, ada kemungkinan bahkan bisa dipastikan ya, menambah jangkauan dari yang di video awal saya peragakan ya. Kemungkinan bisa sampai 60 cm lebih gitu ya, kemungkinan gitu ya. Di sini ini saya saya ralat karena kan awalnya saya pakai 60 kilo gitu ya, karena memang ini untuk menyesuaikan dari IC ini teman-teman ya yang kita gunakan. Jadi IC ini pun bisa teman-teman ganti nih op amp ini nih dengan menggunakan misalnya 4588 yang kalau nggak salah ya, atau IC 2 op amp lah ya. Ini kan 2 op amp nih IC ini nih ya. Di sini saya menggunakan IC TL072. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman setting pada resistor ini nih. Di gambarnya di sini ya, saya menggunakan 2M1 nih, 2M1 ini bisa teman-teman setting mulai dari nilainya 560 kilo sampai dengan 2M2. Ini pengaruhnya kemana? Ini pengaruhnya ke jangkauan. Jadi jika ininya kecil nih teman-teman nih, misalnya teman-teman di sini memakai nilainya 1M lah ya, 1M, ini akan berpengaruh pada saat teman-teman menyetel pada bagian sini, potensio 50K ini ya. Jadi jika ininya lebih kecil nih dari 2M1, maka potensio ini akan lebih jauh gitu. Suara bunyinya itu Anda bunyi tuh waktu sebelum di setel tuh ya, gitu kan. Nah, kita kan akan mendapatkan hasil yang bersih. Jadi di sini akan pengaruh di sini. Pengaruhnya ya. Seperti ini. Oke, cukup jelas ya mengenai resistor yang di sini nih 2M1. Ini bisa teman-teman coba-coba gitu ya untuk merubahnya gitu ya. Tapi di sini saya mendapatkan yang terbaik itu adalah di 2M1. Jika teman-teman tidak punya, bisa coba pakai 2M atau 2M2 gitu ya. Bedanya cuma sedikit aja, nanti juga akan disesuaikan di potensio 50K ini. Itu aja sih saya rasa yang untuk rangkaian ini yang paling berpengaruh terhadap jangkauan itu antara R ini nih dengan potensio ini ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan RF Z740. Saya lupa tuh, nanti ada di deskripsi 740. Sebenarnya saya lebih suka pakai RF Z44, cuman saya nyari nggak ketemu gitu karena ini saya bawa acak-acak nih studionya. Jadi saya cari nggak ketemu, jadi saya pakai RFZ 740. Itu bisa juga. Selanjutnya kita akan membahas masalah spool. Oke, ini spoolnya ya. Di sini memang sini saya sengaja untuk membuat praktek teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya atau mungkin ragu-ragu gitu. Boleh nggak sih spool ini, lilitan ini kita menggunakan sambungan?
Jadi menurut saya begini teman-teman ya, jika misalnya kurangnya jauh gitu ya, jauh itu lebih baik teman-teman beli saja gitu, jangan disambung. Jika kurangnya jauh, tapi misalnya kurangnya sedikit cuma 1 meter, nggak apa-apa, teman-teman coba sambung. Yang penting sambungannya itu bagus. Dan di sini dalam prakteknya ini saya menggunakan 10 sambungan. Bisa lihat di sini. Oke, saya perjelas, saya zoom ya. Ini. Nah, ini sambungan ya, teman-teman ya. Bahkan ada beberapa sambungan. Jadi memang ini sengaja tuh. Ya, ini sambungan. Memang sengaja. Jadi ini untuk sampel. Ternyata masih cukup baik bekerjanya. Mungkin jika tembaga emailnya ini tidak ada sambungan, ada kemungkinan hasilnya akan lebih baik. Kemungkinan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman misalnya tanggung nih, kurangnya misalnya sekitar 50 cm, coba aja disambung gitu ya. Jika memang darurat gitu, jika ada uang gitu mendingan beli baru aja gitu kan. Jadi tanpa sambungan akan lebih bagus. Dan ini harus rapet ya teman-teman ya. Tuh, mesti kencang, karena ini kalau tidak kencang ini dia akan kendor seperti ini akan berubah teman-teman ya. Begitu. Nah itu ini harus kencang, meskipun kendor itu diusahakan dia tidak bergerak. Nah, ini sepulnya seperti ini. Juga beberapa waktu lalu ada yang bertanya nih, seorang sahabat gitu ya, Bang, saya pakai 9 volt karena kalau saya pakai tegangan 12 volt maka lilitannya ini akan menjadi panas gitu. Karena saya tidak menyimpan lama gitu ya, ini juga nanti akan saya bongkar lagi gitu ya. Jadi saya penasaran gitu kan, hingga akhirnya setelah saya buat ini, saya standby kan dalam posisi on ini sampai dengan 8 jam dan tidak panas. Kenapa bisa panas? Saya juga nggak tahu. Kemungkinan mungkin lapisan emailnya itu kurang baik gitu ya. Jadi mungkin ada yang agak koslet gitu ya di gulungan ini hingga menjadinya panas. Mungkin gitu ya, karena kan saya nggak melihat langsung gitu kan. Kemungkinan seperti itu. Jadi semoga itu dapat menjawab ya seorang sahabat tuh yang pernah bertanya gitu. Maaf baru saya respon hari ini karena memang saya tidak menyetok seperti ini nih. Ini juga nanti akan, karena ini nanti juga akan saya bongkar gitu ya, akan saya bongkar lagi gitu. Jadi emang ini buat praktek saja gitu kan. Dan teman-teman harus mencoba lagi. Mungkin bisa mendapatkan yang lebih baik gitu ya, jangkauannya dari sini. Di sini saya baca di site-nya ya, di websitenya, sebenarnya untuk ukuran kawatnya ini nih teman-teman nih, ukuran kawatnya ini itu dianjurkan atau bisa digunakan gitu ya, mulai dari 0,3 sampai dengan 0,7 gitu ya, menurut site yang saya baca. Nah yang saya gunakan ini 0,5. Untuk lilitannya sendiri, karena mungkin bisa berpengaruh ya dari besarnya kawat email ini dengan berapa banyak lilitan yang akan kita buat nih, berapa putaran gitu. Jadi di sini bisa dicoba dengan 27, bisa dicoba mulai dari 22 lilitan sampai dengan 35 lilitan. Nah, jadi nanti teman-teman coba nih, misalnya teman-teman lilit 35 lilit, terus teman-teman ukur gitu ya, teman tes berapa jauhnya gitu kan. Lalu teman-teman kurangi lagi. Nah, misalnya teman-teman kurangi dari 1 lilitan 34, seberapa jauhnya? Apakah ada perubahan pergeseran dari jangkauannya gitu ya, misalnya menambah atau berkurang 5 cm, 5 mili gitu kan, lalu dikurangi lagi satu lagi, terus sampai mendapatkan hasil maksimum yang terbaik gitu. Jadi seperti itu. Semoga jelas ya penjelasannya seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya sampai di sini. Mungkin nanti kita akan coba oprek-oprek lagi nih mengenai metal detector induction balan ini ya. Apa ini ya namanya ya?
ya, induction balance kalau nggak salah ya. Ini pirate ataupun bajak laut. Kita akan coba nanti yang NE55 kita akan modif lagi, mungkin kita coba rubah IC-nya, mungkin bisa lebih baik itu jangkauannya. Kita akan coba nanti di episode mendatang. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah singgah ke channel ini dan juga mendukung channel ini. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang berkenan silahkan subscribe, dan untuk yang teman-teman yang baru bergabung juga silahkan subscribe ya, dan like-nya jangan lupa. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat, tentunya untuk admin pribadi dan untuk teman-teman. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.